Yang kedua, sifatnya pikiran itu, pikiran suka curiga dan menduga-duga. Setelah jatuh ke dalam dosa, apalagi? Pikiran manusia itu suka curiga dan menduga-duga. Sadar atau tidak sadar, saudara sering mencurigai Tuhan. Dan menduga-duga secara salah apa yang Tuhan sedang kerjakan dalam hidupmu. Selamat siang semuanya. Saya berikan contoh dari kehidupan. Saya dengar kisahnya Pak Yusuf Roni yang pindah dari seberang ke sini. Lalu ditangkap. Lagi sekolah Alkitab di Batu Malang, ditangkap. Karena imannya. Ditangkap di penjara. Di penjara selama 6 tahun. Disuruh menyangkal imannya, saudara. Nah, kalau pikiran saudara, pikiran yang muncul seringkali adalah, kenapa kok orang terima Yesus, orang ikut Yesus malah di penjara? Lalu mulai menduga-duga dan mencurigai Tuhan. Kok Tuhan nggak kerja ya? Kok Tuhan nggak bisa melindungi ya? Kok Tuhan kayak kekurangan kuasa untuk melindungi orang yang mau mengikut Yesus? Kok orang menyangkal imannya, disuruh menyangkal imannya, orang beriman kepada Yesus kok jadinya di penjara selama 6 tahun? Wah, ini jangan-jangan Tuhan salah nih. Tapi percayalah, Tuhan tidak pernah salah. Kalau ada perbedaan pendapat antara saudara dengan Tuhan, percayalah saudara yang salah. Karena Tuhan nggak pernah salah. Tapi Tuhan benar. Karena setelah di penjara 6 tahun, keluar dari penjara dia jadi terkenal. Karena di penjara. Saudara mau terkenal? 6 tahun, cepat. Daripada sudah berusaha puluhan tahun nggak terkenal. 6 tahun terkenal. Mau terkenal? Ini jalannya. Gampang. Tuhan kalau mau bikin orang terkenal, gampang. Masukin penjara 6 tahun terkenal. Saudara berdoa buru-buru, Tuhan saya jangan terkenal dulu. Waktu di penjara, dia disetrum. Pakai listrik, bukan pakai tepokan nyamuk. Itu mah setrumnya nggak berasa. Disetrum pakai listrik, disuruh menyangkal iman. Disetrum. Kalau kita dengar cerita kayak gitu, ngalami peristiwa kayak gitu, kita mungkin berpikir, ini pikiran manusiawinya yang suka curiga dan menduga-duga. Kita akan bertanya-tanya, makanya selalu tanya. Itu pikiran yang selalu bertanya-tanya, itu pikiran yang bawaan manusia lama. Kok Tuhan nggak melindungi ya? Kok orang bisa di penjara, udah nggak dibebasin, malah disetrum tambah parah. Tapi saudara tahu, belakangan dia bersaksi, ternyata dia punya penyakit rematik yang sudah lama bertahun-tahun nggak pernah sembuh. Itu kalau kena hawa dingin, seluruh tubuhnya bisa sakit tak tertahankan, bengkak-bengkak dan sebagainya. Suruh tahu setelah disetrum sembuh. Rematiknya sembuh, total nggak pernah kambuh lagi. Ada yang rematik? Mau sembuh? Setelah disetrum, sembuh total, nggak pernah kambuh lagi. Rupanya itu jalan untuk dia sembuh. Makanya saudara jangan curiga sama Tuhan, salah deh. Jangan sok menduga-duga, saudara ini suka sok pinter sih. Tuhan lebih tahu daripada saudara. Cara-cara Tuhan seringkali tak terselami oleh kita. Kalau kita berdoa, kita menduga-duga cara Tuhan menjawab doanya kan.
Apalagi kalau kita bicara tentang kebutuhan. Tuhan, aku butuh uang untuk bayar uang sekolah anak misalnya. Atau untuk beli susu anak. Lalu pikiran saudara mulai jalan. Tak, 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 tak. Apa yang saudara pikirkan? Menduga-duga. Kira-kira dari siapa nih? Ya. Lalu doa saudara, pandangan doa saudara tertuju ke sana. Satelitnya. Dan kebetulan yang pertama kali muncul adalah wajah saya. Lalu saudara mulai berharap. Mudah-mudahan dia mengerti maksud hatiku dan tetesan air mataku. Akhir-akhirnya saudara doanya gak tertuju kepada Tuhan. Tapi saudara selalu menduga-duga gimana cara Tuhan menjawab doa. Walaupun saudara sudah pengalaman, rata-rata dugaan saudara salah. Ya. Sudah tahu pengalaman, rata-rata salah, masih menduga terus. Itulah manusia. Nah, kembali dari cerita Yusuf Roni, ada sesuatu yang bisa kita pelajari di sana. Kembali waktu di penjara, ternyata kalau orang di penjara itu banyak hal yang bisa dipelajari saudara. Jadi kalau saudara mau cepat belajar, di situ. Jadi dia cerita 1 tahun pertama, dia nggak boleh dikunjungi. Dan karena nggak boleh dikunjungi, nggak bisa kirim odol, apa segala. Yang dia butuh odol sebetulnya, yang dia kangenin itu odol. Karena selama 1 tahun dia sikat gigi tanpa odol. Dan sikat giginya sudah kemana-mana. Itu kalau sikat gigi, gusinya bisa sampai berdarah gitu, bahkan tanpa odol saudara. Selama 1 tahun dia nggak pernah sikat gigi pakai odol. Tahun kedua boleh dikunjungi. Tapi itu pun nggak boleh orangnya, cuma boleh barangnya. Jadi dititipin gitu barangnya. Nah mulai tahun kedua dia dikirimin odol yang sudah dia kangenin. Wah dia bersyukur banget melihat odol kembali saudara. Dan itu hari dia bisa sikat gigi pakai odol. Dia sikat gigi pakai odol. Masalahnya adalah dia satu penjara nggak sendirian. Dia kepala tahanan. Jadi kepala sel gitu ya saudara. Karena katanya di dalam sel itu kalau orang yang paling lama ditahan itu yang jadi kepala sel. Jadi kalau saudara mau jadi pemimpin sel harus lama. Harus lebih lama ditahannya. Ingat cerita Yusuf? Yusuf jadi kepala sel kan? Kepala kamar tahanan itu. Karena dia lebih lama. Juru minuman, juru roti baru kan? Yusuf jadi kepala tahanan karena lebih lama. Jadi kalau mau jadi kepala sel harus lebih lama ditahannya saudara. Dia jadi kepala tahanan, lalu ada 2 di bawah dia di dalam penjara. Minta odol juga. Jadi dia sharing odol sama mereka. Karena sharing jadi cepat habis. Cuma seminggu habis odolnya. Kan nggak bisa komunikasi karena nggak boleh ada handphone. Dia cuma bisa berdoa. Tuhan tolong supaya ada yang kirim odol. Supaya bisa sikat gigi pakai odol lagi. Pikirannya siapa yang akan mengirim odol? Istrinya pasti yang pertama. Ditunggu-tunggu istrinya nggak ngirim-ngirim odol saudara. Lalu akhirnya ketika yang kita duga pertama ini salah, kita menduga yang lainnya kan? Saudara, pengalaman lah itu ya. Kalau yang ini sudah ditunggu-tunggu nggak datang-datang, akhirnya pikiran saudara menduga yang lainnya. Akhirnya dia berharap kepada yang lain, ada temannya di kejaksaan yang dekat dengan tahanan, ya dia kenal baik pengacara, suka datang ke kejaksaan. Jadi dia mulai berharap temannya itu datang ke kejaksaan, lalu mampir ke tahanan dan memberikan odol. Tapi dugaan kedua nggak terjadi juga sudah lama. Tapi dia terus berdoa supaya Tuhan kirim odol. Nggak dikirim-kirim sampai ada tahanan baru masuk saudara, bawa odol 10. Lalu dititipin ke dia karena kepala sel, dia takut. Jadi dia titipin ke kepala sel, titip odol 10.
Wah, banyak nih odol 10 saudara. Tapi cuma titipan kan. Mau bersyukurnya baru separuh itu saudara, karena titipan. Besoknya itu orang tahanan baru dipanggil, disidik atau diselidik, nggak tahulah. Malamnya sipir penjara absen, ditanya, sel ini gimana? Pak Yusuf berkata, lengkap. Jumlah 4, 3 di dalam, 1 di luar. Karena 1 belum balik, masih di luar. Lalu sipir penjara itu berkata, yang 1 hapus saja, itu salah tangkap. Jadi dia ke penjara itu cuma mau ngirimin odol 10 saudara. Nah terkadang kita itu menduga-duga gimana nih cara Tuhan kerjanya, Kita jadi habis waktu dan energi hanya untuk menduga-duga gimana Tuhan bekerjanya memenuhi kebutuhan kita. Nggak usah. Bebaskan Tuhan bekerja. Nggak selalu dari yang kau pikirkan. Kadang-kadang kita malah membatasi Tuhan dengan berbagai dugaan kita. Dan dugaannya meleset terus karena Tuhan nggak mau diduga-duga. Ini kalau saudara duga datangnya dari sini, Tuhan belokin ke sana. Tapi intinya Tuhan menjawab doa. Ketika saudara berdoa, udahlah nggak usah curiga kalau Tuhan nggak menjawab doa, nggak usah menduga-duga gimana caranya Tuhan menjawab doa. Percaya saja bahwa Tuhan menjawab doamu. Mungkin saya bisa ceritakan satu lagi dari kisah hidupnya Reinhard Bonnke. Waktu dia sekolah Alkitab, dia pelayanan misi ke Berlin kalau nggak salah. Masalahnya dia nggak punya uang untuk ongkosnya. Ongkosnya dia cuma punya untuk 1 kali jalan, one way ticket. Untuk perginya, pulangnya nggak ada. Tapi di sekolah Alkitab itu dia diajar untuk hidup dalam iman, untuk penyediaan Allah. Pokoknya percaya Allah sanggup mencukupi semua kebutuhan. Karena sekolah Alkitabnya juga dibangun dengan iman. Dari nggak punya uang sampai bangun kampus. Penyediaan Allah. Jadi dia percaya Tuhan akan menyediakan. Dia pergi ke Berlin pelayanan. Giliran pulang bingung. Dia ke stasiun kereta saudara-saudara. Nggak ada uangnya untuk beli tiket pulang. Mereka berdoa berdua dengan temannya. Mereka berdoa untuk tiket pulang. Sebelumnya juga sudah berdoa. Tapi enggak ada. Tiba-tiba datang pendeta. Salah satu pendeta yang jemaatnya dilayani. Datang ngajakin ngeteh sama-sama. Ngopi sama-sama. Ngeteh sama-sama. Ngobrol-ngobrol kesana kemari. Waktu pendeta itu datang. Pikiran Reinhard Bonnke langsung berpikir. Jangan-jangan ini yang Tuhan utus untuk kasih tiket pulang. Untuk kasih uang untuk tiket pulang. Kadang-kadang kita begitu tuh saudara. Bukan kita lah, saya. Kadang-kadang saya begitu tuh. Ada yang datang berpikir, wah jangan-jangan ini jawaban Tuhan. Lalu ngobrol-ngobrol, selesai ngobrol-ngobrol, pendeta itu pamitan, dia bayarin tehnya itu, dia keluarin dompetnya. Reinhard melihat di dalam dompetnya tebel isinya. Banyak uangnya. Untuk bayar tiket pulang terlalu kecil untuk isi dompet sebanyak itu. Jadi dia pikir, wah pasti Tuhan gerakan orang ini untuk membayarkan tiket pulang. Tapi mereka nggak mau ngomong kalau mereka butuh tiket pulang. Kalau ngomong mah namanya minta. Bukan minta sama Tuhan kan gitu saudara. Diajarnya nggak boleh gitu. Orang nggak boleh tahu kebutuhan kamu cuma minta sama Tuhan. Pendeta itu pergi. Wah mereka kecewa. Ternyata bukan. Nah kadang-kadang kalau kita dalam posisi gitu, kita mulai berpikir, dasar pendeta gak punya perasaan. Kayaknya Tuhan udah gerakin cuma dia tuli. Belum tentu saudara. Jangan menghakimi orang lah. Siapa tahu dia memang gak kepikir. Jadi kalau saudara lagi punya kebutuhan, saya nggak kepikir, maklumin aja. Tuhan memang belum ingatkan gitu loh saudara.
Tuhan memang belum kerahkan. Jangan menduga-duga. Tuhan punya caranya sendiri untuk memenuhi kebutuhan saudara. Akhirnya sudah, mereka tetap berdoa dan menanti pertolongan Tuhan. Tiba-tiba seorang ibu datang dan berkata, saya dikerahkan Tuhan untuk berikan ke kamu ini. Langsung dikasih ke tangannya dan langsung pergi. Ketika dilihat, itu pas untuk beli tiket pulang. Jadi jawaban Tuhan itu beda-beda, saudara. Saudara nggak bisa duga-duga. Nah, ini pikiran manusia lama kita, kebiasaan untuk curiga dan menduga-duga. Kalau saya cerita, hari ini ada 2 orang yang berulang tahun. Saudara langsung menduga-duga, siapa nih yang berulang tahun? Ini contoh. Apalagi kalau saya cerita, ada seorang istri yang cerita suaminya nggak pulang-pulang. Siapa nih? Itu lebih menarik untuk diduga. Ini siapa nih? Kalau yang ulang tahun mah kadang-kadang bodoh amat. Siapa yang ulang tahun nggak ada urusannya sama gua gitu kira-kira, saudara. Tapi kalau yang kayak gini langsung menduga, siapa nih? Jangan duga-duga. Kalau orang nggak kasih tahu nama, saudara nggak usah duga-duga. Karena suka menduga-duga, itu muncul dari rasa ingin tahu yang sangat kedagingan. Itu kepo namanya. You know kepo? Ketika saudara berdoa, belajar percayakan semuanya kepada Tuhan. Saya juga belajar. Karena seringkali pikiran kita ini mengganggu fokus pikiran kita. Kita pikir Tuhan akan desain kayak gini, salah. Kita pikir Tuhan akan rancang kayak gini, salah. Ya sudah, berserah saja. Serahkan hidupmu kepada Dia dan percayalah kepadanya, maka Ia akan bertindak. Ia akan memunculkan kebenaranmu seperti terang dan hakmu seperti siang. Soal virus corona, coba. Gimana cara saudara menyeting pikiran saudara supaya saudara nggak takut? Kan kita selalu bilangnya hati-hati, hati-hati, hati-hati beda dengan takut. Apa bedanya hati-hati dengan takut? Kalau hati-hati, takutnya wajar. Kalau takut, hati-hatinya nggak wajar. Gampang kan? Kalau hati-hati, takutnya wajar. Kalau takut, hati-hatinya nggak wajar, berlebihan. Tapi kalau saudara pikirin secara lebih mendalam, saudara mau hati-hati kayak gimana coba? Ayo. Kalau saudara mau hati-hati sekali, benar-benar nggak keluar rumah. Tapi permasalahannya, kan saudara butuh makan. Kalau saudara mau hati-hati banget, puasa di rumah. Jadi nggak pernah berinteraksi dengan orang luar. Selama saudara masih butuh makan, saudara beli makanan. Gojek. GoFood. Nah, GoFoodnya datang, kan itu dari orang. Ya semprot dulu, Pak. Saudara semprot disinfektan makanannya. Saudara makan mati. Oh, bungkusannya, oke. Bungkusannya, oke. Yang itu saudara lolos. Saudara nggak keluar rumah. Tapi kan anggota keluarga yang lain keluar rumah. Mau hati-hati kayak gimana coba? Saya mau ke dokter gigi, istri saya bilang hati-hati. Saya mau hati-hati kayak gimana? Dokter gigi mau periksa, jangan dok. Kan nggak bisa saudara. Mau hati-hati kayak gimana coba? Awal-awal kalau ini suka banyak pesanan nih saudara. Bukan cuma saya yang pesan. Michael pesan kirimnya ke sini, saya yang terima. Jadi kalau mau kena virus, saya kemungkinan lebih banyak. Karena terima pesanan terus. Semprot disinfektan. Kadang nyari disinfektannya susah, udahlah buka. Setelah buka, saya cuci tangan. Mau hati-hati kayak gimana coba? Ada yang keluar pakai masker, double masker, pakai face shield. Apa nggak bisa kena kalau sudah begitu?
Ya dia mau pakai masker sampai kapan? Ayo. Emang dia pakai masker 24 jam? Kan ada kalanya buka. Saudara di gereja pakai masker, dengar saya khotbah pakai masker. Nanti saudara ngomong, orang nanya, apa? Karena nggak jelas pakai masker. Akhirnya saudara buka kan? Jadi banyak kemungkinan kalau ngomong tentang virus. Apa yang saya lakukan? Gimana saya harus nyeting pikiran? Setting pikirannya jauh lebih aman adalah saya mempercayai kalau virus nempel di tubuh saya, mati. Itu kepercayaannya. Kenapa saya percaya virus nempel di tubuh saya mati? Karena ada roh kebangkitan Kristus dalam tubuh saya. Roh kebangkitan Kristus itu membangkitkan orang yang mati dan mematikan virus yang hidup. John Gillette pernah melakukan percobaan, pakai mikroskop dilihat ada virus mati ketika nempel di tubuhnya. Jadi buat saya, tambahin imannya dikit lagi lah. Kita mau jaga-jaga susah juga. Masa saya khotbah mesti pakai masker? Kan susah saudara. Mau hati-hati kayak gimana? Sudahlah, lebih baik saya percaya kalau virus nempel di tubuh saya, mati. Pokoknya dia nempel, mati. Tubuh saya akan menjadi pelabuhan terakhir buat dia. Nempel, mati. Nggak ada pilihan lain buat dia. Kalau nempel, mati. Nempel, mati. Saudara bertanya, Pak, kalau virus yang nggak mati? Nggak mungkin. Pasti mati. Nggak percaya? Lihatin aja tubuh saya pakai mikroskop tiap hari. Coba cek. Kenapa kita nggak percaya seperti itu saja daripada kita hati-hatinya jadi nggak wajar gitu? Karena takut. Saudara percaya kalau virus nempel di tubuh saudara, virusnya mati? Bukan saudara yang mati, virus yang mati. Karena dalam tubuh kita ada roh kebangkitan Kristus. Betul saudara. Tapi bukan berarti saudara jadi tidak hati-hati. Hati-hatinya tetap. Perjamuan kudus saja pakai protokol kesehatan coba. Ada pemisahan dari roti-roti itu, nggak boleh disatukan. Social distancing. Cuma karena tempatnya sempit, pakai kantong plastik. Satu-satu. Tapi mau hati-hatinya sampai sejauh mana? Itu yang kerjain perjamuan kudus juga pakai protokol kesehatan. Cuci tangan bolak-balik. Makanya anggurnya basah. Karena pakai air. Inti yang saya mau sampaikan adalah semua pemikiran-pemikiran yang ada dalam hidup saudara yang tidak sesuai dengan firman, kalahkan, taklukkan. Jangan pernah biarkan pikiran saudara jalan sendiri. Pikiran itu seperti kemudi di dalam mobil, kalau dia jalan harus dikendalikan. Mau ke kanan, saudara yang setir ke kanan. Saudara yang perintahkan ke kanan, ke kiri, dia harus nurut sama saudara. Kalau setir mobil, saudara kendalikan ke kanan, dia maunya ke kiri, dia ngelawan terus, itu mobil nggak baik, buang aja. Pikiran saudara kalau ngelawan terus, saudara maunya mengikuti suara Tuhan, tapi pikiran menakut-nakuti saudara, melawan terus, taklukkan dia. Taklukkan dia. Apalagi anak-anak muda, ayo maju. Coba segala sesuatu hal yang Tuhan dorong dalam hati saudara, jangan takut. Karena saudara nggak berani mencoba, akhirnya saudara di rumah terus. Ujung-ujungnya main game. Habis waktu. Lebih baik saudara berpetualang. Kalau mau bereksperimen mumpung masih muda. Kalau yang sudah berkeluarga nggak boleh bereksperimen. Karena nggak bisa lagi. Kebutuhan nggak bisa di stop. Kalau sudah berkeluarga, nggak bisa bereksperimen. Kalau mau bereksperimen, waktu masih muda. Ayo. Dengarkan suara Tuhan, lakukan. Saya mau belajar. Belajar taat.
Apapun yang Tuhan katakan, apapun yang saya rasa, Tuhan mengatakan kepada saya mau belajar taat. Kadang-kadang bukan hanya kita yang takut salah, orang-orang sekeliling kita juga takut kalau kita salah. Mereka selalu berkata, kalau salah gimana? Nggak usah peduli kalau salah, kalau benar gimana? Lakukan, engkau tidak akan tahu kalau itu benar atau salah selama engkau tidak pernah mencobanya. Coba sesuatu yang baru, lakukan, terus ajar semua ketakutan dalam diri saudara. Pikiran-pikiran ketakutan ditaklukkan, pikiran-pikiran kecurigaan ditaklukkan, pikiran-pikiran menduga-duga ditaklukkan. Serahkan semuanya kepada Tuhan. Kalau saudara percaya seperti itu, belajar seperti itu, saudara setting pikiran saudara agar mempercayai Tuhan sepenuhnya. Maka di ujung sana telah menanti janji Tuhan. Makanya saudara perlu belajar Alkitab, karena Alkitab adalah janji Tuhan. Alkitab itu terutamanya janji Tuhan, bukan hukum Tuhan. Makanya namanya perjanjian lama dan perjanjian baru. Hukum diberikan hanya untuk supaya saudara mencapai penggenapan janji. Tapi utamanya adalah janji yang diberikan. Dengan membaca Alkitab, saudara akan tahu janji-janji Tuhan buat saudara. Dan berpegang pada janji itu, belajar. Apapun yang saudara percayai, Tuhan akan hargai. Kalau saudara baca Alkitab, lalu saudara mempercayainya, Tuhan akan hargai. Dan kalau saudara terus berpegang pada apa yang kau percaya, sekali waktu apa yang kau percaya akan terjadi. Simpelnya seperti itu, saudara. Ayo kita mulai mengelola pikiran kita. Kita terus mengelola dengan sangat-sangat baik. Dan Tuhan akan menolong kita. Amin. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal akan turun tercurah atas hidup kita. Dan hati kita penuh dengan sukacita. Karena kita melihat janji Allah akan digenapi dalam kehidupan kita semuanya. Jangan takut salah, jangan takut mencoba. Kalau engkau yakin itu dari Tuhan, ayo bertindak. Ayo coba bertindak. Ayo coba bertindak. Ayo coba bertindak. Kalau masih ragu-ragu, cari konfirmasi dari orang Kristen dewasa lainnya. Cari konfirmasi. Kalau sudah ada konfirmasi, ayo belajar bertindak. Ayo belajar bertindak. Karena selama kita tidak pernah bertindak sesuai dengan apa yang Tuhan katakan kepada kita, kita tidak akan pernah melihat terobosan terjadi. Kita tidak akan pernah melihat mujizat terjadi. Saya percaya Tuhan akan membangkitkan sekelompok orang beriman di tempat ini. Sekelompok orang pahlawan iman di tempat ini yang akan berani menyatakan imannya, yang akan berani melakukan imannya sesuai dengan apa yang Tuhan katakan, dan kita akan melihat mujizat demi mujizat akan terjadi dalam kehidupan kita. Terobosan demi terobosan akan terjadi dalam kehidupan saudara. Amin, saudara. Tidak ada jalan lain. Orang benar harus hidup oleh iman. Dan kalau engkau beriman, Tuhan akan berkenan kepadamu. Iman yang diperkenan oleh Tuhan, Tuhan hanya berkenan kepada orang-orang yang beriman. Jadi bertumbuhlah dalam iman, latih imanmu, latih pikiranmu, setting pikiranmu untuk terus mempercayai Tuhan, tetap mempercayai Tuhan. Apapun yang terjadi, Tuhan pasti bekerja dalam hidup saudara. Tuhan pasti bekerja dalam hidup saudara. Kalau ada perkataan iblis yang masuk dalam pikiran saudara dan berkata Tuhan telah meninggalkanmu, jangan percaya itu. Tuhan tidak pernah meninggalkan saudara. Tuhan tidak pernah membiarkan saudara. Tuhan selalu ada bersama dengan saudara. Dia masih bekerja sampai saat ini. Dia terus bekerja dalam hidup saudara. Dia akan mengubahkan segalanya. Dia akan mengubahkan dirimu. Dia akan mengubahkan keluargamu. Dia akan mengubahkan keadaanmu. Dia akan mengubahkan kesehatanmu. Dia adalah Allah yang pegang kendali. Dia masih duduk di sebelah kanan Allah Bapa, dan ujung jubahnya masih memenuhi bait suci. God is in control. Percayalah, Tuhan masih bekerja. Tuhan akan bekerja. Tuhan sedang bekerja. Satu hal yang saya syukuri di tengah semua lembah kekelaman yang saya lewati, pikiran yang muncul dalam pikiran saya selalu, Tuhan sedang bekerja. Sekalipun saya belum melihat ujungnya, saya belum melihat hasilnya, tapi pikiran yang muncul dalam pikiran saya adalah Tuhan masih bekerja. Tuhan sedang bekerja. Tuhan akan bekerja. Dan pada akhirnya kita akan melihat apapun yang Dia katakan, itulah yang pasti terjadi dalam hidup kita. Apapun yang Dia firmankan, itulah yang pasti terjadi dalam hidup kita.
tanpa keraguan sedikit pun juga. Apa yang Tuhan firmankan, itu yang akan terjadi dalam hidup kita. Aku percaya. Katakan, aku percaya. Apapun yang Tuhan katakan, itulah yang terjadi dalam hidupku. Tuhan akan mengerjakannya. Tuhan sedang mengerjakannya. Dan Tuhan akan menyelesaikannya bagiku. Amin. Oh Bapa dalam surga, aku berdoa untuk setiap jemaat Tuhan. Di dalam nama Yesus, Roh Kudus bekerja dalam hati mereka sekarang, merombak seluruh jalan berpikir mereka. Semua pikiran-pikiran yang tidak percaya, semua pikiran-pikiran ketakutan, ketidakpercayaan, kecurigaan terhadap Tuhan, di dalam nama Yesus dihancurkan sekarang juga. Di dalam nama Yesus, Engkau menyuntikkan pikiran-pikiran kepercayaan. Engkau memperlihatkan kepada mereka Yesus masih duduk di sebelah kanan Allah Bapa. Dia masih memerintah kehidupan, dan Tuhan akan menyelesaikan segala perkara bagimu. Tuhan akan menyelesaikan bagimu. Tuhan yang akan berperang bagimu. Tuhan yang akan mengadakannya bagimu. Tidak ada yang mustahil bagi Allah. Tidak ada yang mustahil bagi orang percaya. Semua jenis ketakutan diruntuhkan. Bangkitkan orang-orang mempercayai Tuhan sepenuhnya. Orang-orang yang berpegang kepada firman sepenuhnya. Bangkit dalam nama Yesus. Bangkit dalam nama Yesus. Hari ini aku berdoa Bapa, biar roh iman tercurah dalam hidup kami semuanya. Dan kami tidak takut lagi menghadapi apapun, menghadapi siapapun, karena Tuhan beserta dengan kami. Haleluya. Karena Tuhan ada di pihak kami. Karena Tuhan tidak akan membiarkan kami, tidak akan meninggalkan kami. Terima kasih Bapa dalam surga, di dalam nama Yesus. Biar firman-Mu termeterai dalam hati kami, pikiran kami dirombak sepenuhnya sejak hari ini. Dalam nama Yesus terjadilah. Haleluya. Semua kita yang telah menerima firman-Nya sama-sama katakan amin. Haleluya. Berikan pujian bagi Tuhan Allah kita. Percayalah, Tuhan masih Tuhan yang punya kuasa. Dia tidak pernah berubah. Dahulu, sekarang, dan sampai selama-lamanya. Haleluya. Silakan duduk.